Shalom Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Kali ini kita jumpa dengan topik mengapa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Banyak orang berkata bahwa semua agama sama dan semua jalan menuju Tuhan. Tapi benarkah demikian? Mengapa Yesus berkata bahwa Dia adalah satu-satunya jalan sampai akhir? Apa yang Yesus katakan tentang dirinya? Bagian pertama, apa yang Yesus katakan tentang dirinya? Di Yohanes 14 ayat 6, ayat yang terkenal ini saudara-saudaraku, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Yesus tidak berkata, Aku adalah salah satu jalan, tetapi akulah jalan. Ini adalah klaim eksklusif. Ini adalah klaim eksklusif. Maksudnya hanya dia sendiri aja. Jika Yesus benar, maka semua jalan lain tidak bisa menyelamatkan. Jika Yesus salah, maka dia adalah pembohong atau orang gila. Beberapa pertanyaan skeptis atau ragu-ragu, orang yang ragu-ragu, kenapa Tuhan harus menyediakan hanya satu jalan? Kenapa tidak banyak jalan? Poin pertama, Tuhan yang menciptakan alam semesta juga yang menentukan bagaimana manusia bisa kembali kepadanya. Jika kita ingin masuk ke rumah orang lain, kita harus mengikuti aturan pemilik rumah itu. Bagian yang kedua, Yesus berbeda dari semua pendiri agama lain. Yesus mengklaim sebagai Tuhan. Di Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Buddha, Muhammad, Konghucu, atau pendiri agama lain tidak pernah berkata bahwa mereka adalah Tuhan. Yang jelas mengatakan bahwa Yesus jelas mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Yesus tidak hanya mengajarkan jalan, tetapi Dia sendiri adalah jalan. Pendiri agama lain mengajarkan cara mencapai Tuhan. Yesus berkata bahwa Dia sendiri adalah Tuhan yang datang mencari manusia. Agama lain berkata, berusahalah agar bisa ke surga. Yesus berkata, Aku sudah menyediakan jalan. Terimalah. Yesus mati dan bangkit. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tidak ada pendiri agama lain yang mati dan bangkit kembali. Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa Dia memiliki kuasa atas maut dan dosa. Haleluya. Dahsyat Tuhan kita ini, saudara. Bagian yang ketiga, mengapa jalan lain tidak bisa menyelamatkan? Poin yang pertama, masalah dosa yang tidak diselesaikan. Masalah dosa yang tidak bisa diselesaikan oleh agama. Di Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia berdosa. Agama lain mengajarkan perbuatan baik untuk menutupi dosa, tapi tidak bisa menghapusnya. Poin yang kedua, hanya Yesus yang menanggung hukuman dosa. Roma 6 ayat 3 berkata,
Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jika seseorang berbuat kejahatan, dia harus dihukum. Hukum Tuhan menuntut keadilan. Dosa harus dihukum. Yesus satu-satunya yang rela mati untuk menggantikan kita. Keselamatan, poin yang ketiga, keselamatan bukan karena usaha manusia, tapi anugerah Allah. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Manusia tidak bisa selamat dengan usaha sendiri. Keselamatan hanya bisa didapat dengan percaya kepada Yesus. Bagian keempat, kita coba simpulkan dengan apa yang kita paparkan di atas. Itu sebentar saja. Kita berbarat dengan firman Tuhan, dengan dasar-dasar dan dalil-dalil yang kuat, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang berkasih dalam Yesus. Bagian kesimpulan, Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Yesus sendiri mengklaim bahwa dia adalah satu-satunya jalan. Yesus berbeda dari semua pendiri agama lain karena dia adalah Tuhan. Yesus mati dan bangkit untuk menghapus dosa manusia. Keselamatan bukan hasil usaha manusia, tapi hanya melalui iman kepada Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sebagai penutup dari video yang singkat ini, apa pendapatmu tentang klaim Yesus sebagai satu-satunya jalan? Apakah kamu pernah menghadapi pertanyaan ini dari orang lain? Nah, inilah yang harus dikomentari tentu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Pengalaman seperti ini, tuliskan di kolom komentar ya. Untuk video-video yang lain, biar kami tetap semangat untuk membuatnya, jangan lupa like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang diberkati. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.